Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, siswa-siswi kelas 10 APHP. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian. Nah, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mengikuti dan bersiap untuk menyimak video yang Ibu berikan. Baiklah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah mengenai identifikasi peralatan laboratorium dasar mutu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dapat mengidentifikasi peralatan laboratorium dasar mutu, yang kedua dapat mengidentifikasi peralatan gelas, dan yang ketiga dapat mengidentifikasi peralatan non-gelas, yang keempat dapat mengidentifikasi peralatan pemanas, dan yang kelima dapat mengidentifikasi peralatan ukur atau neraca. Secara umum, peralatan laboratorium dasar mutu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu adalah yang pertama peralatan gelas, yang kedua peralatan non-gelas, yang ketiga peralatan pemanas, dan yang keempat adalah peralatan ukur atau yang disebut. Baiklah, ayo sekarang kita belajar satu demi satu untuk menjelaskan jenis peralatan laboratorium dasar mutu. Yang pertama, peralatan gelas. Peralatan laboratorium yang terbuat dari gelas memiliki sifat khas. Misalnya, gelas pirek yang tahan panas, kemudian gelas borosilikat yang tahan terhadap kenaikan suhu mendadak, atau gelas soda lime yang dapat dipanaskan pada api busen tanpa menjadi kusam. Jenis peralatan gelas itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama peralatan dasar, yang kedua peralatan ukur, dan yang ketiga itu peralatan analisis. Kita bahas pada peralatan dasar terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah gelas beker atau yang disebut dengan gelas piala. Gelas beker adalah gelas pirek yang dilengkapi dengan bibir tuang dan skala. Fungsi utama dari gelas piala atau gelas beker adalah untuk menyimpan atau mencampur senyawa kimia. Unit skala tidak terlalu teliti. Peralatan dasar yang kedua adalah gelas ukur. Gelas ukur memiliki bibir tuang dan kaki berbentuk heksagonal atau berupa polipropilen yang dapat dilepas. Fungsi utamanya adalah mengukur volume suatu cairan sesuai dengan keperluan. Kapasitas gelas ukur dan skala yang ada itu beragam, mulai dari kapasitas 50 ml, 100 ml, sampai 200 ml. Peralatan dasar yang ketiga adalah gelas Erlenmeyer. Gelas Erlenmeyer adalah gelas dari bahan pirek berbentuk kerucut dengan mulut sempit yang mempunyai kapasitas antara 5 sampai 2000 ml. Sedangkan labu Erlenmeyer dengan mulut botol yang lebar itu mempunyai kapasitas antara 50 sampai 2000 ml. Labu Erlenmeyer ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan, memanaskan, atau mencampur senyawa kimia.
Peralatan dasar yang keempat adalah labu volumetri atau ukuran. Labu volumetri terbuat dari gelas jernih dengan atau tanpa tutup polipropilen. Kemudian pada labu volumetri mempunyai fungsi utama yaitu adalah menyimpan hasil ekstraksi dan melakukan pengenceran dengan volume tertentu. Untuk kapasitas labu volumetri tanpa tutup antara 10 sampai 500 ml dan labu volumetri dengan menggunakan tutup antara 1 sampai 2000 ml. Peralatan dasar yang kelima adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini terbuat dari gelas tahan panas, pirek ataupun borosilikat. Kemudian dindingnya tipis hingga medium dan berbibir. Kemudian fungsi utama dari tabung reaksi itu adalah untuk melakukan reaksi atau menyimpan senyawa kimia. Kemudian tabung reaksi mempunyai fungsi lain adalah untuk menumbuhkan mikroba. Peralatan dasar yang keenam adalah corong kaca. Corong terbuat dari kaca bening, pirek, plastik, atau porselen. Kegunaan corong adalah untuk proses penyaringan dan membantu menuangkan cairan. Peralatan dasar yang ketujuh adalah corong pemisah. Corong pemisah digunakan dalam ekstraksi cairan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak tercampur. Jadi corong pemisah mempunyai kapasitas antara 50 sampai 1000 ml. Peralatan dasar yang kedelapan adalah cawan Petri atau yang disebut dengan Petri dish. Fungsi utama dari cawan Petri adalah untuk wadah media kultur mikroba. Cawan Petri terbuat dari pirek. Kemudian terdapat beragam ukuran diameter cawan Petri, begitu pula dengan diameter tutup yang berbeda. Peralatan dasar yang kesembilan adalah labu didih. Fungsi utama labu didih adalah untuk memanaskan cairan. Kemudian peralatan dasar yang ke-11 adalah bejana lonceng. Bejana lonceng ini terdapat beberapa jenis, antara lain dengan kenop bulat di bagian atasnya, kemudian yang kedua dengan soket di bagian atas baik dengan atau tanpa penutup. Kemudian jenis yang ketiga dilengkapi dengan pompa penghisap. Ya, jadi fungsi dari bejana lonceng untuk percobaan tentang yang hubungannya dengan fotosintesis dan respirasi hewan. Kemudian bejana lonceng dengan soket di bagian atas untuk mengukur pengaruh tekanan udara rendah pada makhluk hidup dengan menghubungkan pada pompa vakum. Kemudian peralatan dasar yang terakhir yang 12 adalah botol reaksi atau reagen. Ya, botol reaksi ini berfungsi untuk menyimpan senyawa atau bahan pereaksi. Kita lanjutkan lagi pada peralatan gelas
Yang kedua, menurut jenisnya tadi ya, itu yang kedua adalah jenis yang kedua adalah peralatan ukur. Kita lanjutkan di peralatan gelas dengan jenis peralatan ukuran. Ya, itu yang pertama adalah pipet tetes atau pipet yang tidak berskala. Ya, fungsinya untuk mengambil, menambahkan zat cair dengan volume tertentu dengan cara meneteskan. Yang kedua adalah pipet volume atau ukur yang mempunyai fungsi untuk mengambil cairan atau memisahkan zat cair dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Untuk pipet berskala atau pipet volume mempunyai skala serta bentuk yang beragam. Peralatan gelas dengan jenis peralatan ukur yang ketiga adalah buret. Nah, jadi fungsi dari buret ini adalah mengukur volume suatu cairan yang dikeluarkan dengan tepat atau yang disebut dengan proses titrasi. Oke, kita sekarang masuk pada peralatan gelas dengan jenis yang ketiga adalah peralatan analisis. Peralatan analisis yang pertama adalah termometer. Termometer itu mempunyai fungsi dalam laboratorium untuk mengukur suhu dari senyawa kimia berbentuk cair serta mengukur suhu di dalam inkubator atau yang disebut dengan ruangan. Yang kedua, piknometer. Piknometer mempunyai fungsi untuk membandingkan berat jenis zat cair atau zat padat. Yang ketiga adalah salinometer. Salinometer itu mempunyai fungsi untuk mengukur kadar garam yang terkandung dalam suatu larutan. Yang keempat adalah hidrometer. Hidrometer itu mempunyai fungsi untuk mengukur berat jenis atau kepekatan cairan atau air. Sekian yang Ibu sampaikan materi pada kali ini ya. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian sebagai bukti dari pembelajaran hari ini, silakan materi yang ada di video ini bisa kalian catat atau kalian rangkum ya. Kemudian dan jangan lupa kalian untuk absen di kolom komentar. Serta jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti video lanjutan dari materi identifikasi peralatan laboratorium dasar mutu yang kedua ya, pada pembelajaran minggu depan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.